Oke guys, kembali lagi dengan cerita perjalanan Dara Kelana dari Lembang menuju ke Dieng. Jadi dari Lembang semalam kita nginap di Hotel Merah Putih yang sangat super nyaman di Cirebon. Nah, kami kebetulan dapet Hotel Merah Putih yang Masya Allah kali petugasnya itu ramah dan baik-baik kali. Dikasihnya kami tidur di musala yang ber-AC, berkarpet yang tebal, mantep pokoknya pol. Mana tahu abangnya nonton, jadi kami mau ngucapin terima kasih banyak-banyak. Jadi kita juga mandinya di di musalanya Pertamina ya. Jadi mereka nggak ngelarang juga, dikasih gitu. Nah, pagi ini kita memulai perjalanan dari Cirebon menuju ke Dieng. Kurang lebih estimasi waktu 5 jam menurut Google Map, dan menurut kita mungkin 6 jam ya, bisa kurang lebih ya guys ya. Nah, jadi kalian wajib ikutin terus cerita perjalanan kami ya guys ya. Oke, kita memulai menaiki tanjakan-tanjakan yang tipis-tipis, masih tipis-tipis. Ini kita bawa enjoy aja, masih tipis-tipis soalnya kayaknya di depan kita bakal nge-track abis guys ya. Jadi si kuning harus kita kontrol sebaik mungkin supaya kita tidak mundur ya guys ya. Sehingga guys, penumpang yang di belakang harus pegang kuat-kuat guys ya, biar dia tidak terjungkal ke belakang. Itu dia mau terjungkal ya guys ya. Untuk kalian yang keseimbangannya kurang saat mengendarai motor itu, kalian tidak diperbolehkan mengikuti adegan ini ya guys ya. Ini adalah merekam sambil membawa motor ya guys ya. Ini sangat berbahaya sebenarnya ya guys ya. Tapi karena aku seimbang jadi mencoba kulakukan ini ya guys ya. Kalian tidak boleh ya guys ya. Ini tidak baik. Kalau ada polisi ini udah ditangkap nih guys ya. By the way, ini naiknya itu gigi 2 ya guys ya. Jadi ini si Meligo itu harus maju lebih dempet ke depan ya guys ya, biar tidak terlalu berat ke belakang. Jadi motornya pun mau naik ya guys ya. Tapi dia masih kuat kok guys. Nge-track lagi OTW ke Dieng. Pokoknya kita menuju tempat dingin terus. Kemarin Lembang. Sekarang Dieng. Belum apa-apa, ini baru 1 jaman lagi menuju Dieng. Cuacanya udah dingin, apalagi Dieng ya. Let's try. Semua lancar. Gimana? Aduh, gak nampak. Ke belakang. Hah? Sampai Kapadokia aja nih.
Memang jalur Dieng kali ini kami bukan dari Wonosobo ya guys ya, kami dari jalur satu lagi, jadi memang nggak dikasih ampun ya guys ya, memang nggak dikasih bernafas si kuning ya guys ya, jalurnya gila-gilaan. Dan kita menemukan satu tanjakan yang memang naik terus nggak turun-turun, nggak ada landainya guys ya, memang luar biasa si kuning ya guys ya. Ini ku acukan jempol banget si kuning ya guys ya, orang pada ngeliatin kami semua ya guys ya, karena Honda kami itu memang Honda tua ya guys ya. Kadang orang berpikir kenapa bisa naik ya guys ya, karena di sini rata-rata yang naik itu Matic ya guys ya, paling king gitu-gitu ya guys ya. Ya Allah. Kayaknya orang dulu loh, nggak ada orang naik mobil aja. Ada loh orang naik. Dan ya guys ya, kalian tahu apa lagi enak-enaknya kami naik tanjakan yang super nanjak ini guys ya. Tiba-tiba di depan kami ada mobil yang berhenti tiba-tiba, dan mobil itu nggak naik ya guys ya. Alhasil kita harus putar balik dan si Meligo turun di bawah. Sehingga ditinggal. Kita boleh lagi ternyata keretanya. Harus jalan kaki karena menanjak tinggi. Insya Allah tabarakallah. Mendaki. Dan gak lama dari situ kita dapat yang landai sedikit, dan sampai lagi menikmati enak-enak yang landai, tiba-tiba di depan tanjakan lagi mana ada gaspol lagi lah guys ya. Jaga sampai kita nggak naik ya guys ya. Kalian bisa lihat ya guys ya, si Meligo sampai tertutup dia guys ya, saking nanjaknya nggak bisa video guys ya. Harusnya ini sedikit ya, maka kita akan kita ini guys ya, ini kita yang dari sana ya guys ya, yang kita tekan ya guys ya. Jadi untuk kalian yang mau ke Dieng itu aku saranin banget untuk persiapan yang pertama untuk Honda itu rem depan, rem belakang itu kalian harus mempersiapkan, jangan sampai tiba-tiba blong guys ya. Terus tenaga Honda itu harus kalian persiapkan ya guys ya, karena bisa jadi kalian gak naik. Mau jalur Wonosobo atau jalur yang kami lewati ini semuanya tanjakan ya guys ya. Kalau kalian naik itu tanjakan yang kalian hadapi, kalau kalian turun itu turunan ya guys ya. Jadi nggak ada cerita rem kalian blong, itu nggak boleh kali ya guys ya, karena kiri kanannya itu memang sawah-sawah warga, lumayan juga kalau kalian jatuh ke situ ya guys ya. Mereka masuk kabut. Jadi suasana di ini belum sampai Dieng ya guys ya, ini baru setengah dari Dieng ya guys ya, di pusat Diengnya ini baru setengah ya guys ya. Suasananya tuh memang kayak di film-film ya guys ya, bagus sekali dan adem kali. Ini cuacanya dingin kali ya guys ya. Apalagi ini ya guys ya, ini adalah salah satu spot terkeren ketika kabut naik ya guys ya, betul-betul kayak di film ya guys ya. Ini di tengah-tengah, nanti kalau kalian lewat sini tuh kalian bisa lihat dia sebelah kanan ya guys ya. Dan ternyata guys ya, kalian tahu kami kelewatan dari belokannya mau ke Dieng ya guys ya. Jadi kami naik terus ke atas sampai udah jauh nih kami naik guys. Ini tuh sampai ke puncak banget ya guys ya. Padahal belokannya tuh nggak ke puncak ini ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya guys ya. Kita menjelajahi Dieng ini karena dia cukup indah untuk dinikmati ya guys ya. Jadi kalau kalian yang kesesat di Dieng itu nggak masalah ya guys ya. Nikmati aja guys ya, karena nggak rugi sama sekali ya guys ya. Jadi ini kita balik ke jalur yang benar ya guys ya.
Nah, kami lanjut perjalanan menuju ke Dieng. Di tengah perjalanan kita jumpa Telaga Dringo. Kalian bisa searching Telaga Dringo di Google ya guys ya. Telaga Dringo itu bagus ya guys ya. Tapi sayangnya kita sampai ke sini tuh udah jam 5-an ya guys ya. Udah telat ya guys ya. Jadi dia itu turun lagi ke bawah sekitaran 30 menitan ya guys ya. Kita cukup membayar 5.000 aja untuk masuk ke sini ya guys ya, satu orangnya. Jadi kami putusin untuk nggak turun lagi ke bawah karena udah telat ya guys ya. Dan kabutnya tebal banget. Tapi di atas ini kita bisa camping juga ya guys ya. Di bawah juga kita bisa camping ya guys ya. Jadi kami cuma menikmati alam atasnya ini aja. Habis itu kami lanjut perjalanan ya guys ya. Benar-benar tebal kabutnya. Dingin. Puncak Telaga Dringo. Gila kabutnya. Dan gak lupa juga kita buat video lagi video ya guys ya, ala-ala sinematik itu guys ya. Boleh tatak lagu lihat apa? Awan dan alam saling bersentuh, mencipta hangat, kau pun tersenyum. Ketika itu kulihat jadu. Dah. Nah, lah kira-kira ya guys ya. Jadi kita lanjut perjalanan malam mbak jalan karena kabut semakin tebal. Karena jarak pandang kita juga susah kali ini ya guys ya. Karena kita lampunya juga udah terang tapi karena kabutnya tebal kali ya guys ya. Susah juga jarak pandangnya kita ya guys ya. Jadi kita harus beriringan sama yang lain juga ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat nih ya guys ya, kayak mana tebalnya kabut ya guys ya. Kita sampai nggak nampak jalan depannya ya guys ya. Ini kiri kanan kita ini ladang tani orang ya guys ya. Jadi ini tuh kondisinya udah jam 5 lewat kayak gitu ya guys ya. Ini udah gelap banget kayak gini, apalagi udah malam ya guys ya. By the way ya guys ya, ini tuh kami jalan dari Telaga Dringo tadi nggak hujan lagi ya guys ya. Jadi kami nggak pakai mantel, jalan aja terus ya guys ya. Dan ternyata setelah nggak jauh dari Telaga Dringo hujan, tiba-tiba hujan ya guys ya. Jadi di sini kita berhenti dulu di samping, pas di samping kawah yang kita bisa dengar suara letupan-letupan kawahnya itu. Cuman karena kabut banget kita nggak bisa ngevideoin sampai ke bawah itu ya guys ya. Jadi ya udah kita nggak masuk lagi ya guys ya. Berhubung juga udah tutup ya guys ya. Kabut parah. Nggak apa-apa. Dan akhirnya kita sampai ke Dieng. Setelah masuk penginapan, semua udah beres, baru kita cari makan di food courtnya Dieng. Let's go. Nah, untuk kalian yang baru datang ke Dieng, kalian nggak perlu khawatir mau sampai kalian ke Dieng jam berapapun, tengah malam, food cart ini tetap ada ya guys ya. Mereka buka 24 jam, cuma nanti kadang ada yang habis, ada yang sisa gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir ya guys ya. Di sini juga murah-murah ya guys ya, nggak mahal-mahal. Ini pas letaknya di tengah-tengah Dieng ya guys ya. Dan kalian juga bisa makan langsung di sini ya guys ya. Lagi enak-enak kami pesan makanan ya guys ya. Ternyata ada sesuatu ya guys ya. Lucu kali sumpah. Dingin kali sumpah. Pakai jaket 3 lapis. Tapi nggak keluar asap. Nggak keluar asap Kengon keluar asap. Tapi nggak sedingin ini. Sehingga di dia tutup merah biar nggak pucat. Baiklah, kita cari makan dulu. Ternyata sedingin-dinginnya saya, udah. Sedinginnya saya, kita lihat ada yang lebih dingin. Pakai selimut nggak? Nggak sanggup. Lagi di food courtnya dia. Jadi di sini tuh spot makanan sih, banyak yang jualan, jadi nggak kebingungan kalau mau cari makan kalau liburan ke sini. Dekat sama rest areanya juga.
Nah jadi tuh di sini banyak kali tempat duduknya ya guys ya. Kalian nggak usah khawatir nggak dapat tempat duduk ya guys ya. Tapi kalau ramai kali Dieng nggak dapat juga kalian tempat duduknya ya guys ya. Kayak inilah sedikit gambarannya ya guys ya, orang jualan di sini ya guys ya. Jadi kami memilih duduk di Bakul Wedang ini ya guys ya. Jadi ya guys ya, warung si Bakul Wedang ini dia cuman khusus minuman ya guys ya. Jadi kalian bisa pesan makanan di stand-stand di luar sana. Di sinilah kalian pesan minumannya ya guys ya. Duduknya di mana aja boleh ya guys ya. Dan sekarang kalian wajib nonton vlogger foodnya. Tinggal di sini jadi kita mau makan dulu. Kecapnya. Nah di food court ini juga ada panggungnya ya guys ya. Jadi biasanya di sini tuh ada yang live ya guys ya. Cuma kami berhubung kami udah telat datangnya, jadi yang live-nya udah tidur kayaknya guys ya. Nah sebelum balik ke penginapan kita beli amunisi dulu untuk di penginapan biar kita nggak lapar ya guys ya. Nah di sini juga banyak yang jual angkringan macam-macam model, di sini ada orang jualan ya guys ya, karena wisatawannya banyak pol. Dan untuk harganya kalian nggak usah khawatir, murah murcek mursyidah nih. Sebelum eksplor besoknya kita eksperimen dulu di penginapan guys. Dapetin penginapan full fasilitas. Di Dieng hanya 160.000. Bangun pagi auto buat teh. Ikutin tradisi ayah di rumah pagi-pagi. Seruput teh dulu, terus panasin air 1 panci ini. Cuman buat mandi. Karena di sini dingin sekali. Hahaha. Setelah eksperimen di penginapan kita lanjut menuju ke candi yang ada di Dieng, dan juga kita mau ke kawahnya yang ada di Dieng guys. Yuk ikutin terus cerita perjalanan Dara Kelana. Nah ini kita udah sampai di candi. Nah ini namanya Candi Arjuna ya guys ya, yang ada di Dieng. Jadi kalian untuk masuk ke sini itu cukup membayar satu orang 35.000 ya guys ya. Dan di dalam ini juga ada orang-orang yang pakai baju-baju, kalian lihat tuh kayak itulah ya guys ya. Pokoknya itu kalian foto di situ dan bayar seikhlasnya ya guys ya, suka-suka kalian ya guys ya. Kayak inilah kondisi di dalam candi ketika hari raya lah nih ya guys ya. Nah jadi sekeliling candi ini juga banyak sekali tumbuh bunga-bunga ini ya guys ya. Nah nyo menjadi Aceh nyo kai pueblo padu mo kamahayo pokok dia ya guys ya. Ino itu mo hanai pueblo pi guys ya, dilarang memetik ya guys ya daerah candi ini ya guys ya. Tak le ino itu mo guys. Nah saat kalian mau masuk ke candi ini nanti kalian dikasih kain yang hitam-hitam kayak gini ya guys ya. Itu wajib dipakai ya guys ya. Nanti balikin lagi waktu kalian keluar ya guys ya. Nah dari area candi ini juga kalian bisa lihat pemandangan sekitar itu bagus-bagus sekali ya guys ya. Pokoknya dia ini nggak ada obat ya guys ya. Kalian wajib kali kesini ya guys ya. Ini pemandangannya luar biasa ya guys ya, ciptaan Tuhan yang nggak bisa kalian otak-atik nih ya guys ya. Jadi ya guys ya, tiket yang kalian masuk 35.000 satu orang tadi itu yang ke Candi Arjuna itu bisa kalian pakai juga untuk kawah Sikidang ya, Sikidang ya guys ya. Dia berlaku untuk 2 destinasi wisata ini ya guys ya. Jadi guys ya, ini kami udah di kawah Sikidang ya guys ya, nggak kalah ramai juga di kawah Sikidang ini ya guys ya. Udah kayak pasar Aceh ya guys ya, kalian bisa lihat sendiri ya guys ya, ramai kali-kali ya guys ya. Nih dan ini tuh bau banget ya guys ya. Jadi saran aku untuk kalian yang mau kesini atau sesak-sesak napas tuh kalian wajib pakai masker ya guys ya. Untuk yang nanya di sini panas apa enggak, karena berhubung ini kawah, jadi ya guys ya, di sini nggak panas ya guys ya, malah dingin kali ya guys ya. Dan yang nanya untuk di sini tuh bisa foto nggak kak seramai itu? Nah apa itu pandi-pandi kalian ya guys ya, kami aja nggak ada foto di sini ya guys ya, karena rame kali-kali guys.
Dan karena ramai kali jadi akhirnya kita memutuskan untuk balik ya guys ya. Sekedar kita tahu aja ya guys ya. Ini kita balik kayak gini, kalian lihat nih macetnya. Udah kayak di jalan raya ya guys ya. Ramai kali-kali guys. Jadi mereka itu kayaknya nggak ada batasan masuk ya guys ya. Siapa aja boleh masuk, yang penting beli tiket guys. Untuk treknya itu kalian bisa lihat dari ujung sana, dari atap putih itu kita menuju ke kawah. Nah, lumayan pegel ya guys ya. Jangan lupa bawa minum ya guys ya. Dan ternyata pas kita lewat jalur satu lagi ternyata ada spot yang bagus-bagus banget ya guys ya. Jadi kami mutusin untuk foto di sini aja ya guys ya, dan ambil video ala-ala kayak gitu ya guys ya. Nih kalian lihat nih, bagus kan guys. Ini kawah guys nih depan nih. Jangan pagar nih. Nah, jadi jalan pergi menuju kawah dan jalan pulang kembali ke pintu gerbang utama itu banyak kali makanan ya guys ya, dan beserta oleh-oleh juga ya guys ya. Nah, jadi kalian nggak perlu ketakutan kelaparan di sini ya guys ya. Banyak mereka jual dan harganya juga murah-murah ya guys ya. Itu best seller dari sini. Nah, ini nyari gini. Karika monggo 5.000-an, satu bungkus 5.000. Itu yang kuning Yang di rumah itu. Jadi guys ya, kita mau melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang ya guys ya. Karena kita cuma 1 hari di Dieng, jadi kita nggak habis eksplornya ya guys ya. Jadi nanti kita bakal balik lagi insya Allah ya guys ya. Jadi ikutin terus cerita perjalanan Dara Kelana di YouTube ini ya guys ya. Kalian bakal menikmati keindahan-keindahan alam yang akan kami kunjungi ya guys ya. Ini sebelum balik kita beli dulu ubi cilembu ya guys ya. Kita nggak boleh tinggal dengan ubi cilembu ini ya guys ya. Mantap pol ya guys ya. Ini enak kali buat cemilan di jalan ya guys ya. Kalian lihat nih. Ini mau 10.000 aja kak. Jadi kakak. Ya, seperti biasanya ya guys ya, kita akan melewati jalur-jalur yang beraspal indah ini dan menikmati alam-alam yang syahdu ini ya guys ya, menuju ke Semarang ya guys ya. Ini kita udah mulai meninggalkan Dieng ya guys ya. Ini tapi kita belum jauh dari Dieng ya guys ya, karena kita masih merasakan dinginnya keindahan Dieng ini ya guys ya. Dan di depan ini nanti kita akan melewati gerbangnya Dieng, jalur Wonosobo ya guys ya. Nah, ini dia gerbangnya Dieng ya guys ya. Dadah Dieng, see you. Take me back ya Dieng ya. By the way guys, ini kami belum pakai mantel ya guys. Dan tiba-tiba sepanjang perjalanan lewat dari Gapura Dieng itu tadi tiba-tiba hujan ya guys ya. Dan kembali lagi kepada kerempongan ini ya guys ya. Kita bakal pakai mantel ya guys ya. sabar. Bermantel. Nah, kalian tahu nikmatnya touring apa? Inilah dia nikmatnya touring guys ya. Ini kalian bisa lihat kayak mana syahdunya menuju ke Dieng itu. Gila, kalian wajib sih kesini ya guys ya. Menembus kabut memang. Lagi-lagi kalian tidak boleh meniru adegan ini ya guys ya, ngerekam video dari belakang pakai HP ya guys ya. Ini pakai tangan ya guys ya. Jadi ini adegan yang sangat berbahaya ya guys ya. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang udah nekat ya guys ya. Kalau nggak kehilangan HP-nya, oh ya orangnya ya guys ya.
Ini kita menuju ke destinasi wisata Kebun Teh ya guys ya. Turun dari Dieng itu ada wisata Kebun Teh ya guys ya. Wajib kalian ke situ ya guys ya. Kalau nggak rugi kali ya guys ya. Dinginnya. Akhirnya kita udah sampai ke wisata Kebun Teh Panama namanya ya guys ya. Panama. Jadi kalian bisa cari itu di Google Map, wisata Kebun Teh Panama ya guys ya. Nah, jadi ini tuh kita masuknya udah telat ya guys ya. Kami sampai ke sini itu jam 6 ya guys ya. Udah nggak ada orang lagi dan penjaganya pun ada tapi mereka udah nggak ngambil lagi ongkos ya guys ya. Disuruh aja kami naik lewat jalur jeep naik itu ya guys ya. Lagi-lagi si kuning disuruh naik jalur jeep ya guys ya. Nice view Kebun Teh Dieng. Kebun Teh kan ini? Panama. Kebun Teh Panama. Bagus sekali. Dan lagi-lagi ya guys ya, back to Wocok dokumentasi ya guys ya. Di sini OTW kamera terbalik ya guys ya. What? POV, buat video cuman pakai tripod guys. Spot-spot fotonya di dalam kebun teh, terus di jembatannya ya guys. Terus gantian ya guys. Balik sini, Cil. Lari sini. Teman. Kayak ambil lari. Sekarang edisi jalan ya guys. Betulin bentuknya. Betul kan betulin bagus. Nah, dah. Dongengin kepalanya dulu. Nah. Sekarang berdua guys. Briefingnya pura-pura bahagia padahal uang udah nggak ada guys. Tanpa kami sadari, udah maghrib guys. Kita harus segera jalan guys, supaya tidak larut sekali di jalan. Ini jalur Wonosobo guys. Sangat disayangkan, kami melewati jalur ini. Ketika udah gelap guys, padahal pemandangannya bagus banget. Ini masih juga nanjak terus guys. Dinginnya itu nggak usah ditanya. Parah. Di depan kita nanjak lagi guys. Apakah kali ini kita akan berhasil sampai menurun? Ini sampai ke atas. Di sini si kuning udah mulai melambat guys. Lagi
Jam segini masih di Lantaran. Akhirnya kami menemukan turunan guys. Kita masih di Tambi, OTW Semarang. Kalau video bisa nggak? Muka-muka lelah menghadapi tanjakan guys. Maps gak boleh hilang guys. Bisa hilang alam kami kalau hilang maps. Hahaha. Oke guys, see you di cerita perjalanan Dara Kelana episode 25 di Semarang. Let's go. Jangan lupa. Thanks for watching guys.